Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu jurnalistik dan profesinya. Nah pemirsa, tadi kita sudah bahas ya dengan Mbak Betty kalau misalnya banyak hal ternyata yang terjadi ya untuk menjadi jurnalis perempuan ini. Nah kalau Mbak Betty sendiri pernah nggak sih Mbak ngangkat isu cuaca misalnya di Bengkulu? Dan juga potensi gempa untuk mungkin banjir di Bengkulu, pernah nggak sih Mbak? Oh, kalau untuk cuaca tidak fokus ke cuacanya yang kayak liputan cuaca hari ini banget itu enggak. Tapi aku pernah nulis tentang ini, tentang bagaimana petani kopi yang ada di Desa Batu Ampar dia beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi kalau kayak di Batu Ampar itu kan Bukit Kaba tuh udah hampir 40% kalau nggak salah itu sudah dibabat. Dari yang hutan dia digantikan dengan belukar. Sebenarnya kan nggak bisa itu ya. Dan akibatnya terjadi microclimate. Makanya waktu aku sempat wawancara BMKG juga bahwa di sana itu setiap 1 tahun itu terjadi kenaikan 1 derajat. Makanya kalau sekarang di Kepayang dan sekitarnya itu mereka sudah tidak lagi dingin seperti dulu. Kalau dulu dinginnya minyak itu bisa beku. Nah sekarang minyak sampai beku. Ya kalau dulu kan sekarang kan tidak lagi, mereka sudah lebih panas. Dan di situ tanaman kopi perempuan yang ada di Desa Batu Ampar itu mereka biasanya setahun dari 1 hektar itu bisa sampai dapat 2 ton. Sekarang nggak nyampe, mungkin hanya di 300 sampai 500 gitu kan. Nah itu akibat perubahan iklim yang terjadi. Jadi perempuan di sana mulai beradaptasi, mereka mulai menanam lagi Bukit Kaba dengan pohon-pohon yang sifatnya bisa menghasilkan kayak durian, jengkol gitu, sekaligus menghijaukan Bukit Kaba. Jadi mencegah supaya microclimate di situ tidak terjadi terus. Jadi bisa memperbaiki produksi panen kopi mereka gitu. Itu yang pernah aku tulis. Kalau tentang perambahan hutan misalnya pernah Mbak tulis? Perambahan hutan itu lebih ke ini ya, perhutanan sosial. Karena menulis secara khusus untuk perambahan hutan tidak, tapi aku pernah menulis isu tentang perhutanan sosial di mana perempuan yang ada di daerah Rejang Lebong itu mereka mengajukan kepada pemerintah untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan. Jadi mereka bisa bertanam di area 5 atau 4 gitu, aku lupa. Nah, istilahnya aku lupa, tapi mereka bisa bertanam di situ. Jadi mereka yang tadinya dikatakan merambah ilegal, sekarang mereka bisa berkarya di situ secara legal. Jadi mereka sifatnya pinjem lahan, tapi tetap harus menghijaukan. Itu aku pernah tulis. Makanya itu ya kalau di Rejang Lebong itu kan ada Ibu Rita, ada Ibu Supartina yang mereka melakukan hal-hal itu, melakukan pola-pola itu, mendorong perhutanan sosial, bagaimana perempuan terlibat di perhutanan sosial. Jadi memang profesi jurnalis itu mobile Mbak ya, terdampak langsung dari cuaca, kadang hujan, kadang panas di lapangan ya Mbak. Itu pasti. Oke, mungkin untuk Mbak Betty dan juga pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita saat ini, kita pengen bagi informasi nih terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini. Dan berikut cuplikannya untuk Anda.
Oke, kalau dari Mbak Betty sendiri pernah nggak sih Mbak ketika liputan di lapangan misalnya memang kondisi upacara apa dan memang ada kegiatan apa tiba-tiba hujan nih? Pernah nggak sih kejadian-kejadian kayak gitu? Pernah. Itu waktu masih sering di Apalagi kan lapangan. Mas bawa kamera kan ya memang nggak boleh Kamera kena dulu yang harus hujan. diselamatkan. Nantilah kita kamera yang ditutupi. Tapi pernah keceblok jatuh kameranya? Alhamdulillah belum. Oh, jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke, tapi kalau Mbak Betty sendiri lihat kondisi cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana Mbak Betty? Kalau sekarang Bengkulu kan cenderung cuacanya itu tidak menentu ya. Kadang dibilang ekstrim, mungkin bahasanya terlalu ini Iya. kali ya. Tapi cuaca nggak menentu. Kadang tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba hujannya tuh hanya hujan deras banget, terus Iya. berikutnya nggak lagi Nggak gitu lagi. kan. Di luar prediksi itu. Tiba-tiba juga ini panas gitu. Benar-benar di luar prediksi sih kalau di Bengkulu sekarang. Oke, Mbak Betty mungkin ada pesan-pesan yang pengen Mbak sampaikan kepada pemirsa, apalagi kan cuaca nggak nentu ya seperti yang Mbak bilang sampaikan tadi. Ya mungkin lebih ini ya, sering-sering nonton ini nonton perakiraan cuacanya di TVRI biar tahu. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada tuh kan diprediksi hujan akan terjadi dari sini Iya. sampai sini jam sekian. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah mungkin diperkirakan keluarnya setelah di luar jam ini gitu supaya lebih aman. Terus kalau misalnya mau jalannya agak jauh bisa dipertimbangkan nanti kalau misalnya lewat Liku 9 kayak gimana gitu. Karena kan rawan terjadi longsor Iya, ya di rawan daerah terjadi sana, longsor. belum lagi jalanan licin kalau misalnya hujan nih. Iya, benar. Oke, Mbak Betty, kita jeda dulu nih Mbak Betty, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perempuan dan profesi jurnalis. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.